Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Winda Rara dengan NIM 2018-076, Rahajeng Maulida dengan NIM 2018-084, dan saya sendiri Indah Safitri dengan NIM 2018-107. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Sebelum mengulas lebih dalam mengenai kewajiban jangka pendek, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian kewajiban jangka pendek itu sendiri. Nah, hutang lancar atau kewajiban jangka pendek ini adalah tanggungan atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan 1 siklus operasi normal adalah waktu yang dipergunakan uang kontan dapat diubah menjadi persediaan barang, kemudian persediaan barang diubah menjadi piutang usaha, dan yang nantinya piutang usaha akan diubah menjadi uang kontan kembali. Siklus operasi normal dari masing-masing perusahaan memerlukan jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari kurang dari 1 tahun, namun ada juga yang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah karakteristik kewajiban atau hutang. Yang pertama, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya yang menimbulkan adanya hutang saat ini. Yang kedua, kewajiban yang ditanggung berupa kewajiban untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa. Yang ketiga, nilai kewajiban dinyatakan dalam bentuk kesatuan uang. Dan yang terakhir adalah kewajiban ditentukan oleh kedua pihak, yang berhutang dan yang berpiutang. Selanjutnya adalah jenis kewajiban jangka pendek. Dalam jenis kewajiban jangka pendek, ini terdapat 13 jenis. Yang pertama adalah utang usaha atau account payable. Utang usaha adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembeli, barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Nah, yang kedua adalah pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank yaitu yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit, bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun kredit rekening koran. Kredit ini diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan rutinnya seperti pembelian bahan baku, barang dagangan, dan lain-lain. Bunga kredit modal kerja dihitung dari jumlah kredit yang diberikan bank. Kredit rekening koran juga diperlukan untuk membiayai kegiatan rutin perusahaan, tetapi bunganya dihitung dari saldo kredit yang digunakan, bukan dari plafon kredit. Dan yang ketiga adalah kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Nah, yang ini adalah pertanggal laporan posisi keuangan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun akan datang harus direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek. Jenis kewajiban jangka pendek selanjutnya adalah utang pajak. Utang pajak yaitu kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya. Misalnya utang PPh 21 atau pajak penghasilan atas gaji dan upah, atau PPh 25 yaitu pajak penghasilan badan, atau PPN yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, yang kelima ada biaya yang harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya. Misal, biaya gaji, biaya listrik, telepon, biaya air, dan lain-lain. Dalam pencatatan akuntansi, perusahaan harus menggunakan accrual basis dan bukan cash basis. Selanjutnya adalah hutang wesel. Hutang wesel
atau promise adalah kewajiban yang harus dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hutang ini bersifat lebih formal dibandingkan dengan hutang dagang biasa. Selanjutnya adalah utang dividen. Jenis hutang jangka pendek satu ini merupakan hutang yang akan diberikan kepada investor. Investor merupakan seseorang yang dananya diutangi untuk keperluan penggunaan suatu perusahaan, dan sistem pembayarannya biasanya berupa pembagian dana. Selanjutnya ada utang pendapatan diterima di muka. Jenis hutang piutang yang satu ini adalah jenis hutang yang pada saat pembayaran hutang, pendapatannya akan didapatkan terlebih dahulu. Nantinya, pemilik usaha belum didapatkan pada saat produk maupun jasanya belum diberikan kepada konsumen ataupun pelanggan. Selanjutnya ada utang biaya. Jenis hutang yang satu ini merupakan salah satu jenis hutang yang dilakukan atau terjadi saat seorang pemilik usaha mencatatkannya ke dalam beban pengeluaran. Pembayaran hutang ini dilakukan saat hutang tersebut memiliki waktu jatuh tempo yang masih jauh. Selanjutnya ada utang bunga. Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Selanjutnya ada utang leasing. Utang leasing merupakan perjanjian atau kontrak sewa antara lessor dan leasee untuk suatu aset tetap di mana pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu periode atau 1 tahun yang akan datang. Kemudian ada utang perusahaan afiliasi. Kaitan langsung antara perpajakan dengan afiliasi adalah adanya hubungan istimewa atau transfer pricing yang terjadi antar wajib pajak. Hubungan istimewa tersebut menyebabkan pajak penghasilan terutang wajib pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Transfer pricing dapat menyebabkan adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Tujuannya sendiri ada 6. Yang pertama, terdapat internal control yang baik atas kewajiban jangka pendek. Yang kedua, kewajiban jangka pendek yang tercantum di neraca dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, semua kewajiban jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal neraca. Yang keempat, accurate expense, jumlahnya reasonable, masuk akal atau wajar atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena kalau jumlahnya terlalu besar, berarti laba akan dilaporkan terlalu kecil. Dan kalau accurate expense terlalu kecil, berarti laba akan dilaporkan terlalu besar atau overstated. Kemudian yang kelima adalah kewajiban leasing. Sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Yang keenam, seandainya ada kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal neraca yang sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Selanjutnya mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Nah, untuk melakukan prosedur pertama ini, auditor bisa menggunakan daftar pertanyaan, flowchart, atau penjelasan naratif. Yang kedua, meminta rincian dari semua kewajiban jangka pendek. Kemudian, periksa footing dan cocokkan saldo kewajiban jangka pendek di buku besar. Di sini perlu diperhatikan bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh perusahaan yang akan diaudit, bukan oleh auditor. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan masing-masing pemasok dengan saldo menurut subsidiary ledger atau utang usaha. Bila jumlah pemasok
banyak pencocokan ke subledger, bisa dibatasi jumlahnya. Bila ditemukan perbedaan antara saldo di rincian utang usaha dan saldo di subledger utang usaha, maka auditor harus meminta ke perusahaan untuk mencari penyebab perbedaan tersebut. Nah, yang keempat, melakukan tes sampling dan akurasi perhitungan, periksa bukti pendukung dari saldo utang beberapa pemasok. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, PO, laporan penerimaan barang, dan invoice pemasok. Periksa juga akurasi perhitungan matematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Selanjutnya adalah mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa pemasok yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Auditor tidak harus mengirim konfirmasi untuk utang usaha karena sumber pencatatan utang usaha berasal dari luar perusahaan. Misalnya, faktur pembelian dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakuratan data akuntansi perusahaan. Jadi, berbeda dengan konfirmasi piutang yang merupakan prosedur audit standar yang harus dilakukan oleh auditor. Selanjutnya adalah periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilities per tanggal laporan neraca dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo per tanggal laporan posisi keuangan. Caranya dengan mereview buku pengeluaran kas setelah tanggal laporan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit lapangan. Kemudian, bila ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan expertnya dari perjanjian kredit tersebut, serta periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Yang kesembilan, jika ada utang dari pemegang saham, dari direksi atau perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, maka harus dikonfirmasi, periksa perjanjian kreditnya, dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang ke-10, bila ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi tentang sewa. Selanjutnya, yang ke-11 adalah periksa perhitungan dan pembayaran bunga. Apakah sudah dilakukan secara akurat dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Yang ke-12, bila ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tapi sudah dilunasi sebelumnya. Bila jumlahnya besar, harus direklasifikasi sebagai piutang. Selanjutnya, yang ke-13, bila ada uang muka penjualan per tanggal laporan keuangan, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Yang ke-14, bila ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ke-15, bila ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut per tanggal laporan neraca yang telah dikonversikan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan keuangan dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
Prosedur selanjutnya yaitu untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya utang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan harus diperiksa apakah waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh badan perusahaan telah membayar PPh 29 atau setoran akhir. Nah, yang ke-17, periksa dasar perhitungan accurate expense yang dibuat oleh perusahaan. Apakah masuk akal dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya? Selain itu, harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan neraca. Perlu diketahui bahwa untuk memperkecil laba, bisa saja perusahaan memperbesar jumlah accurate expense-nya. Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan neraca, auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di accurate expense betul-betul dibayar di tahun berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Yang ke-18, periksa juga notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal laporan neraca. Kemudian yang ke-19, kirim konfirmasi kepada penasehat hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari legal konsultan. Misalnya, ada tuntutan di pengadilan yang pertanggal laporan neraca prosesnya belum selesai. Hal ini akan menimbulkan contingent liabilities, yaitu liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Yang ke-20, periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dengan kata lain, audit laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah akuntansi untuk wesel bayar. Untuk wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah. Utang wesel ada dua, yaitu yang pertama utang wesel tidak berbunga, dan yang kedua ada utang wesel yang berbunga. Utang wesel yang tidak berbunga yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nilai nominal wesel. Dan jika wesel yang berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Sebagai contoh, di sini kita ada PT Ritelindo yang pada tanggal 2 Januari 2004 membeli barang dagangan sebesar 500 juta rupiah dengan menyerahkan promes 6 bulan dengan bunga sebesar 15%. Nah, pencatatannya pada tanggal 2 Januari 2004 yaitu persediaan barang dagang sebesar 500 juta rupiah terhadap utang wesel sebesar 500 juta rupiah. Pada saat pembayaran pada tanggal 2 Juli 2004, pencatatannya adalah utang wesel sebesar 500 juta rupiah terhadap biaya bunga yang dibebankan sebesar 15% tadi, yaitu sebesar 37.500.000 dan kas yang harus dibayarkan adalah sebesar 537.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah kewajiban PPN dan kewajiban jangka pendek lainnya.
Penyajian ikhtisar utang pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25 dan 29. Yang kedua, utang pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong dari pihak ketiga, seperti PPh pasal 21, pasal 22, dan PPh pasal 23. Yang ketiga adalah utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 26. Selanjutnya adalah utang PPN dan PPNBM. Selanjutnya untuk utang PBB dan contoh utang pajak penghasilan. Setiap pembayaran gaji pegawai dipotong 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember 2004 sebesar 1.500.000, maka jurnal yang dibuat adalah gaji dan upah terhadap utang PPh dan kas. Gaji dan upah senilai 1.500.000, utang PPh yang dikenakan adalah 10%, yaitu Rp150.000, dan kas sebesar Rp1.350.000. Nah, untuk contoh utang PPN, penjualan pada bulan Desember 2004 itu sebesar Rp25 juta sudah termasuk PPN 10%. Maka pencatatannya adalah kas sebesar Rp25 juta yang telah diterima terhadap utang PPN sebesar Rp2.500.000, 10% dari kas yang diterima, dan penjualannya adalah sebesar Rp22.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami akhiri. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.